Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Kami percaya hari ini kita akan mendapat lawatan dan kesegaran yang baru karena hadirat Tuhan. Kami percaya tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Dan kami ucapkan welcome home bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Supaya Anda dapat mengetahui tentang informasi seputar Gereja Mawar Syaron Semarang, Anda dapat mengikuti akun media sosial kami baik itu di Instagram maupun YouTube GMS Semarang. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah online dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami dan Engkau disenangkan oleh ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirlah di setiap hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami mau suarakan kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Semua sorakan haleluya. Oh, yeah. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu. Gunung batu, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja.
Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Oh, agung akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Izinkan kami mendekat, izinkan ku mendekat. Untuk menyembah-Mu. Kau layak ditinggikan, Kau layak. Mari agungkan namanya, tinggikan Dia. Oh, mendekat, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sing haleluya,
besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai. Besar kasih-Mu bagiku. Haleluya, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang. Ku disucikan, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai. Ku disucikan, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh. Haleluya, puji Tuhan, kita semakin dikuatkan dan merasa tenang di dalam hadirat Tuhan lewat pujian yang sudah kita naikkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai setiap kita di masa-masa saat ini. Berikut akan saya bacakan Victory Report dari Jemaat GMS Semarang. Yang pertama, Saudara Aswin. Bulan April dan Mei yang lalu di awal pandemi, sebagai seorang salesman terpaksa harus bekerja dari rumah sehingga omsetnya turun. Tetapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, penurunan omset ini tertutup di bulan Juni dan Juli. Yang kedua ada Ibu Devi. Di awal terjadinya pandemi, Ibu Devi dan partner sudah bersiap untuk terjadinya penurunan omset bisnis mereka. Tetapi Tuhan pelihara tidak terjadi penurunan. Saat awal didoakan oleh Pastor Bernard Samuel bisnisnya akan go internasional. Mengira akan butuh waktu yang masih lama. Ternyata Tuhan percepat, sekarang sudah ada cabang di luar negeri. Yang ketiga ada Saudara Sylvie Iskandar. Di masa pandemi ini beberapa proyek yang dikerjakan jadi terpending dan beberapa mengalami kendala. Tapi dalam kondisi ini tetap ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sylvie masih dapat tetap bekerja bahkan tanpa harus mengurangi hak karyawan. Lalu ada Saudari Amedia, merasakan pemeliharaan Allah sungguh nyata atas hidupnya dan keluarga. Bahkan Tuhan memberikan sesuatu di luar ekspektasinya di tengah pandemi. Ketika Dea percaya dan hidup melekat dengan Tuhan, segala sesuatu Tuhan cukupkan bahkan dilebihkan. Puji Tuhan. Ibu Santi bukan hanya mengalami penurunan omset karena pandemi, tetapi juga kehilangan orang kepercayaan yang selama ini mengurus di bagian produksi. Tetapi rencana Tuhan memang selalu yang terbaik. Di tengah perjuangan agar usahanya bisa terus berjalan dan harus turun tangan sendiri dalam menangani produksi, Ibu Santi malah bisa melakukan efisiensi biaya produksi dan memotong banyak biaya yang tidak diperlukan sehingga usaha yang ada bisa terus berjalan. Kita percaya mujizat yang sama akan Anda rasakan bila Anda terus mengandalkan Tuhan. Dan bila Anda rindu untuk bisa didoakan oleh kami, Anda dapat menghubungi nomor WA kami di 08222 30390. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Anda rindu memberikan persembahan baik perpuluhan maupun
persembahan ucapan syukur, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau dapat men-scan QR Code berikut. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur atas kebaikan dan juga pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau sendiri yang disenangkan oleh setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Bernard Samuel. Beliau adalah Gembala Regional Jawa Tengah dan DIY. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kesetiaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua. Sehingga segala sesuatu yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai topik yang begitu penting, yaitu hidup yang signifikan. Dan kali ini saya berikan judul yaitu 5 dimensi daripada kehidupan yang signifikan, 5 dimension of significant life, dan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang mungkin jarang dikhotbahkan, jarang namanya kita dengar, tetapi orang ini memiliki dampak kehidupan yang luar biasa, namanya adalah Epafroditus. Kita akan belajar dari Epafroditus, ada 5 dimensi daripada kehidupan yang signifikan. Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam jenis orang dalam kehidupan. Ada orang-orang yang menyusahkan, tapi ada orang-orang yang ringan tangan di dalam membantu. Ada orang-orang yang cekatan, rajin sekali, lincah. Ada orang yang malas-malasan. Ada orang yang merugikan, di mana-mana dia selalu merugikan. Dan menyebalkan pastinya orang yang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang membawa keuntungan. Pertanyaannya adalah jawab di dalam hati kita masing-masing, jenis orang apakah kita? Apakah yang berguna, bermanfaat atau menyusahkan atau merugikan? Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Epafroditus. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Dari kitab Filipi 2 ayat 25 sampai ayat 30. Kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang mungkin jarang namanya kita dengar atau jarang dikhotbahkan. Tapi orang biasa ini. Orang bilang orang awam, Epafroditus punya 5 dimensi di dalam kehidupan yang signifikan. Filipi pasal yang kedua ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja. Melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat terakhir ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kita akan membahas sepanjang ayat-ayat tadi. Jadi gak perlu bingung cari ayat-ayat yang lain. Meskipun nanti ada referensi demi referensi. Tapi kita akan lihat perikop itu. Kita lihat kembali ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Yaitu Paulus menyebut Epafroditus dengan 5 sebutan, dengan 5 gelar, 5 fungsi. Atau saya berikan judul 5 dimensi. Dia berkata yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Dalam Alkitab bahasa Inggris New King James Version. Dikatakan demikian, yet I consider it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. Seseorang yang biasa, seseorang orang awam, jemaat biasa. Tetapi Rasul Paulus, hamba Tuhan besar itu, Rasul yang hebat itu, yang menulis 2/3 kitab perjanjian baru kita, Alkitab kita yang dikanonkan.
berkata bahwa Epafroditus itu adalah orang yang begitu berguna, begitu bermanfaat. Bahkan disebutkan 5 hal atau 5 posisi, 5 gelar yang diberikan kepada Epafroditus, yaitu saudaraku, a brother, teman sekerjaku, a fellow worker, teman seperjuangan, a fellow soldier, orang yang diutus, a messenger, dan yang kelima orang yang melayani, a minister. Saya meyakini kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, saudara dengan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun bisa memiliki 5 dimensi, 5 kedalaman kehidupan kita yang signifikan, berguna dan berdampak bagi orang lain. Mari kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah a brother atau saudara. Saya definisikan demikian, a brother adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat. Bukan sekedar tahu, namun mengenal dengan baik sehingga menjadi akrab. Dibutuhkan proses dan waktu untuk membangunnya. Perkataan saudara itu tidak sembarangan. Dibutuhkan proses dan waktu. Bukan sekedar kenal lewat begitu saja, pembicaraan sebatas kulit. Tanya kabar, tanya cuaca bagaimana, bukan hanya sedangkal itu. A brother, a saudara itu berarti hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu dekat. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara betapa dia menjadi saudara. Lihat ayat 26 dan 28 dari Filipi pasal yang kedua tadi. Perhatikan ayat 26 dan 28. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, kata Paulus. Dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat 28, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Kehadiran posisi Epafroditus begitu dikangeni jemaat. Begitu dirindukan jemaat. Jemaat waktu itu betul-betul menghargai Epafroditus sebagai saudara. Bagi mereka Epafroditus orang awam yang jarang dikhotbahkan. Mungkin kita baru pertama kali dengar suaranya ketika saya berkhotbah hari ini. Kita pun tidak mengerti siapa dia. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, dia menjadi orang yang dirindukan, disayangi. Karena hubungan yang begitu dekat. Sehingga dia disebut sebagai saudara, a brother. Dan butuh proses, butuh waktu. Banyak orang menghindari proses, banyak orang menghindari waktu. Ketika join di dalam komunitas banyak orang tidak mau. Kalau sekedar mengunjungi gereja mungkin, sekedar aktif di kebaktian atau ibadah minggu mungkin banyak orang mau. Tapi begitu menerjunkan diri di dalam komunitas, terjadi gesekan di sana dan di sini. Terjadi konflik mungkin, beda pendapat mungkin. Nah banyak orang gak mau. Sehingga tidak heran hubungan satu dengan yang lain, hubungan yang dangkal. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi saudara bagi orang lain, dibutuhkan proses dan waktu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi saudara, maka hidup kita, dampak hidup kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya tahu memang tidak mudah hidup di tengah-tengah orang lain. Kadang beda pendapat, kadang beda cara pandang. Kadang mungkin crash sana crash ini. Tapi Epafroditus, dia mau tinggal di dalam proses dan dia menjalani. Sehingga dia menjadi orang yang sangat dirindukan. Seorang profesor namanya Profesor Jeffrey Hall dari University of Kansas. Dia meneliti berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membangun persahabatan. Menjadi saudara dekat. Dari hasil penelitian dia ternyata 50 jam yang kita lewati dengan seseorang atau beberapa orang. Itu mengubah tahap berkenalan menjadi teman biasa. Kalau kita lewati 80 sampai 100 jam. Meningkat dari teman biasa menjadi teman baik. Tapi kalau di atas 200 jam. Maka hubungan persahabatan, kedekatan, keakraban menjadi saudara itu terjalin. Kalau kita di rumah, misalkan ada anggota keluarga kita sakit, kita tanpa keberatan untuk jagai orang itu. Meskipun mungkin melelahkan juga. Tapi karena keluarga bukan, sehingga kita melakukannya tidak keberatan. Kalau ada keluarga kita, mungkin lagi ditimpa musibah pekerjaannya.
lagi sulit, sukar kondisi ekonomi seperti yang kita lewati di tengah-tengah pandemik ini. Semua kita mengalami kesukaran, kesulitan ekonomi. Meskipun ada beberapa orang malah tambah diberkati pekerjaan atau bisnisnya. Ketika anggota keluarga kita mengalami musibah dalam pekerjaan, kita yang keluarga, kita yang saudara tidak keberatan untuk menolong, entah menasehati, mungkin membukakan lowongan pekerjaan, atau mungkin bercerita ide pekerjaan, atau bahkan menolong secara keuangan bahkan. Kita gak keberatan karena orang itu kita anggap keluarga. Demikian juga hubungan a brother, saudara itu. Ketika kita merindukan menjadi hidup yang berdampak berguna. Seharusnya sama juga. Firman Tuhan mengajar, mengingatkan juga. Ada orang-orang yang lebih dekat bukan karena hubungan darah. Tapi karena persaudaraan. Demikian juga kehidupan kita. Kita bisa berdampak kok bagi orang lain. Bukan hanya bagi keluarga yang kita kenal darah daging kita. Ya memang itu yang pertama kali. Bagi suami, istri, anak kita, saudara kandung kita, orang tua kita. Keluarga besar kita. Tapi ternyata juga hidup kita bisa berdampak berguna bagi orang-orang yang bukan darah daging kita. Epafroditus kehadirannya, keberadaannya dirindukan oleh jemaat. Karena dia telah menjadi saudara, a brother. Dia tidak keberatan memperhatikan orang lain. Bukan karena meskipun bukan darah dagingnya. Dia tidak keberatan mengangkat hidup orang lain. Meskipun orang itu bukan saudaranya, bukan kakak, bukan adiknya, bukan orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Dimensi yang pertama ini Epafroditus hidupi. Sehingga dia tidak milah-milah. Oh ini bukan saudaraku, ini bukan keluargaku, bukan darah dagingku, peduli amat. Mereka mau hancur, mereka mau binasa, mereka mau berantakan kehidupan pekerjaannya. Epafroditus peduli. Dan sikap yang seperti itu benar-benar dihargai oleh jemaat waktu itu. Jemaat di Filipi waktu itu menghargai sekali Epafroditus. Sehingga Paulus sang rasul besar itu memanggil Epafroditus, a brother, saudara. Karena hidupnya begitu berguna, berdampak bagi jemaat. Saya teringat Amsal 27 ayat 17. Bukankah dikatakan demikian? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Untuk menjadi a brother, saudara. Dalam komunitas dibutuhkan proses dan waktu. Jangan menghindari proses yang demikian. Memang kadang keres sana keres ini bisa beda pendapat. Tapi bukankah itu menajamkan kita? Dimensi yang kedua daripada Epafroditus. Disebut dia dipanggil sebagai a fellow worker. Teman sekerja. Saya catat demikian, a fellow worker adalah seseorang yang melakukan tugas berlainan dalam satu kelompok, namun fokus untuk meraih tujuan dan goal yang sama. Ada pembagian tugas yang jelas sehingga tidak tumpang tindih. Dikatakan mengenai Epafroditus bukan hanya a brother, bukan hanya dia care, peduli, tapi menjadi fellow worker, menjadi teman sekerja. Ada pembagian job. Kamu kekuatanmu apa, kekuatanku apa, kekuatan kamu apa. Kita saling bergandengan tangan, bersinergi, terjadi kolaborasi. Bapak ibu saudara, kehadiran kita dimanapun, di keluarga kah, di tempat pekerjaan, di gereja, di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat. Tahukah Bapak ibu saudara, kita punya kontribusi, kita punya kekuatan, kita punya talenta. A fellow worker berbicara mengenai kita mengerti fungsi kita mengerti talenta kita mengerti anugerah sumber daya yang Tuhan berikan. Dan kita berkontribusi di dalamnya. Baru kita disebut sebagai a fellow worker. Ada kerja tim. Saya meyakini kerja tim atau teamwork. Saya percaya bahwa keberhasilan, kesuksesan tidak hanya dikerjakan oleh seorang diri saja. Saya sendiri secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya perlu tim. Full timer, volunteer, pemimpin-pemimpin CG. Semua yang melayani di departemen juga. Saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara untuk kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya menyadari bukan hanya di bidang pelayanan saja. Di semua bidang kehidupan kita. Kita menjadi teman sekerja bagi orang lain. Ketika kita berkontribusi yang positif. Ketika talenta kekuatan kita taburkan atau kita kerahkan sekuat tenaga. Sehingga tujuan atau goal. Entah organisasi pekerjaan. Entah pelayanan atau gereja. Entah sosial masyarakat kita.
entah di lingkungan pendidikan kita, akhirnya tujuan atau goal itu tercapai. Dan Epafroditus dipanggil oleh Paulus, dia adalah a fellow worker. Rasul besar itu memanggilnya Epafroditus sebagai seseorang yang bekerja, teman sekerja, bekerja bersama. Seringkali Bapak Ibu Saudara saya menjumpai ada orang-orang atau ada jemaat yang bisa melihat kelemahan orang lain dengan begitu cepat. Misalnya seseorang kurang detail, kurang teliti, kurang terperinci. Ada orang misalnya komplain, orang itu kurang ramah, kurang bisa bergaul dengan baik. Kadang-kadang mungkin teman sebaya, teman selevel, bahkan kadang-kadang komplain kepada pemimpin. Nah kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat kelemahan-kelemahan orang lain, biasanya, apalagi hati kita jaga ya. Memang ada orang-orang sih yang sukanya komplain melulu. Nah kalau kita sukanya komplain tapi kita not action talk only, harus berubah. Tapi kalau kita sudah jaga sikap dengan baik dan kita bisa melihat kelemahan orang lain biasanya karena kita punya kekuatan di bidang itu. Kenapa kita bisa lihat orang lain gak detail? Biasanya kalau kita punya hati yang baik, biasanya karena kita detail dan terperinci. Kenapa kita bisa lihat orang lain kurang ramah atau kurang akrab? Karena biasanya Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang supel, termasuk orang yang ekstrovert, orang yang ramah. Apalagi kalau kita jaga hati dengan baik. Nah kalau kita lihat kekurangan orang lain, Tuhan tunjukkan justru kekuatan kita sebaliknya. Dan kekuatan kita harusnya kita berkontribusi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan cuma sekedar komplain kasih masukan. Tapi terlibat di dalamnya. Apalagi ketika engkau melihat, oh orang ini kurang ramah, orang ini kurang detail, orang ini kurang terperinci, orang ini kurang bisa ngomong dan lain sebagainya. Karena Anda punya kekuatan di situ, berkontribusilah. Baru kita bisa masuk dalam dimensi yang kedua ini, yang namanya a fellow worker. Dan dimensi yang ketiga, Epafroditus disebut sebagai a fellow soldier. Teman seperjuangan. Sebutan istimewa yang hanya diberikan kepada seorang tentara yang tetap berada dalam medan pertempuran meskipun kawan tentara yang lain. Dia ditinggalkan seorang diri, yang lain telah melarikan diri. Paulus berkata kepada Epafroditus, orang kayak begini, dia teman seperjuangan. Dia gak lari di kala musibah terjadi. Dia gak lari ketika orang lain bersusah payah, merintis sesuatu. Jenis atau tipe yang seperti apakah kita Bapak Ibu Saudara? Lihat orang lain kesulitan, lihat gereja kesulitan, lihat pekerjaan kita kesulitan, lihat keluarga kita atau apapun kesulitan. Kita lari kabur, melarikan diri. Atau kita tetap stay. Berjuang maksudnya. Mempertahankan supaya apa yang Tuhan percayakan tetap terbangun. Kalau itu yang ada dalam hidup kita, baru kita layak disebut sebagai a fellow soldier. Saya teringat seorang triwira Daud namanya Eleasar anak Dodo, seorang Ahohi. Daud punya banyak pasukan hebat, 30 pasukan elit. Di atasnya ada yang lebih hebat lagi namanya triwira. Salah satunya adalah Eleasar di 2 Samuel 23 ayat 9 sampai ayat 10. 2 Samuel 23 ayat 9. Dan sesudah dia Eleasar anak Dodo anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Di sebuah peristiwa, Eleasar anak Dodo seorang Ahohi itu di medan pertempuran. Teman-temannya sudah lari kabur ketakutan menghadapi musuh. Tapi dia sadar pemimpinnya Daud ada di medan itu. Dia tak tinggalkan. Dia kumpulkan sekuat tenaga berjuang. Dan akhirnya Tuhan kasih kemenangan. Rakyat orang lain akhirnya ikut join kembali meskipun mereka sudah melarikan diri. Eleasar begitu hebat luar biasa. Itulah yang Paulus sebutkan kepada Epafroditus. Dia adalah teman seperjuangan. Ketika keluarga kita mengalami kesusahan, kesulitan.
Ketika tempat pekerjaan kita mengalami kesukaran, ketika gereja atau pelayanan mengalami kesukaran. Termasuk jenis orang apakah kita seperti Eleazar, anak Dodo, seorang Ahohi. Dia berdiri, dia tak izinkan medan pertempuran itu dikalahkan oleh musuh. Selama masih ada dia pertahankan sampai menang. Fellow soldier diberikan hanya kepada orang-orang yang tidak kabur ketika tantangan masalah datang menghadapi. Ketika butuh berjuang, dia tetap ada di samping pemimpin itu. Dia tetap membangun, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa saya, setiap Bapak Ibu Saudara juga menjadi fellow soldier. Dimensi yang keempat, disebutkan Epafroditus sebagai a messenger, pembawa pesan. Saya tulis demikian penjelasan daripada a messenger. Seseorang yang diutus sama seperti rasul dan memiliki pelayanan dalam dimensi kerasulan untuk membangun dan bahkan melayani jemaat. Dalam ayat 28 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Kata mengirimkan berarti diutus, a messenger. Supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Epafroditus adalah seorang yang dianggap seperti rasul. Tidak tahu apakah jawatannya rasul seperti Paulus. Paulus ditunjuk langsung oleh Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan? Epafroditus apakah mengalami pengalaman yang sama? Belum tentu. Tapi fungsinya dalam hidup kita tidak melulu soal jabatan atau posisi yang penting. Tetapi yang penting adalah apakah kita berfungsi. Boleh kita punya titel, punya jabatan ini dan itu. Di semua organisasi kita punya jabatan. Tapi pertanyaannya berfungsi atau tidak? Epafroditus entah dia betul-betul dianugerahkan sebagai rasul. Entah itu dia tabiskan sebagai rasul atau tidak. Tetapi yang pasti dia berfungsi persis seperti rasul. Dia diutus sebagai messenger. Saya membayangkan kalau orang yang diutus berarti butuh keluar dari zona nyaman. Seseorang yang diutus bukan hanya keluar dari zona nyaman, butuh penyesuaian. Dia harus beradaptasi dengan cepat. Ada orang-orang yang gak mau berubah hidupnya. Ada orang-orang yang gak mau menyesuaikan dirinya. Bahkan dengan keras kepala, ya aku ya gini, kalau mau terima, kalau gak mau ya sudah. Kita gak bisa masuk dimensi yang keempat kalau begitu. Sebagai seorang messenger, dibutuhkan sikap hati mau keluar dari zona nyaman. Dibutuhkan keteguhan hati untuk menyesuaikan diri untuk beradaptasi. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan, kata Paulus, karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Seorang messenger, kenapa Epafroditus, jemaat biasa orang awam disebut juga punya fungsi kerasulan. Karena dia mau meninggalkan zona nyaman. Hidupnya mau berubah, menyesuaikan diri. Bukan berarti pelin-pelan, bukan berarti mengkompromikan prinsip. Tidak, yang prinsip tidak boleh dikompromikan. Tapi mungkin cara dia berkata-kata. Mungkin, Epafroditus mungkin dulu orangnya ketus. Sekarang dia berubah, dia belajar berkata-kata dengan bijaksana. Mungkin dulu dia tidak ramah, tapi dia belajar untuk ramah. Mungkin dulu dia egois, dia belajar memperhatikan orang lain. Mungkin dulu
Apa yang dia pikirkan hanya untuk mengejar mimpinya, dia belajar untuk memperhatikan orang lain. Itulah yang Epafroditus lakukan. Memang tidak ditulis detail, tapi kalau ditulis sebagai messenger, orang yang diutus, berarti dia keluar dari zona nyaman, dia beradaptasi. Jangan jadi jemaat Tuhan, apalagi kita sudah lama ikut Tuhan lalu keras kepala. Aku ya gini, mau terima ya puji Tuhan, gak mau ya udah. Kita gak bisa masuk dalam dimensi. Yang keempat, sebagai seorang messenger, Paulus berkata, aku telah menjadi segala-galanya. Berhadapan dengan orang jenis apapun, mau orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Israel, mau tahu hukum Taurat, tidak tahu hukum Taurat, orang bebas, maksudnya tidak diperbudak, bukan menjadi budak, karena di zaman itu masih ada perbudakan. Oh, Paulus menyesuaikan dirinya, beradaptasi dengan begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Dan dimensi yang terakhir disebut, dipanggil Epafroditus sebagai a minister. Seseorang yang mempunyai sikap hati bersedia untuk menolong, membantu, dan memberi. Bahkan kadang melampaui tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan dalam Filipi 2 ayat 30 dikatakan demikian. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Seorang yang punya hati hamba. Seorang yang gak peduli siapa yang dapat kredit, siapa yang dapat pujian. Bagi Epafroditus, apa yang aku bisa lakukan? Kenapa kita melayani? Karena kita punya rasa memiliki. Kalau kita tinggal di rumah, lalu rumah kita berantakan, rumah kita kotor. Kita bersihkan rumah kan bukan karena tugas yang memberatkan kita kan? Tapi karena kita punya rasa memiliki rumah kita. Lalu kita nyapu, ngepel mungkin. Kebetulan mungkin pembantunya gak ada. Atau kita memang gak punya ART atau pembantu rumah tangga. Kita gak keberatan. Demikian juga seharusnya kalau kita melihat gereja sebagai rumah kita. Kita gak keberatan kok melayani, menjaga rumah gereja. Bukan hanya bangunannya sih. Tetapi kehidupan orang-orang di dalamnya terjaga dengan baik. Karena kita punya rasa memiliki. Kenapa orang melayani? Karena orang itu mau bersyukur buat anugerah Tuhan. Sehingga gak peduli siapa yang dapat pujian. Siapa yang ada di panggung atau di belakang layar. Gak dilihat orang, gak dipuji orang. Kita gak peduli. Yang penting adalah ini. Saya bisa ikut melakukan, mengambil sesuatu bagian. Untuk menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Itulah sebagai seorang minister, sebagai seseorang yang punya hati hamba. Itulah dimensi yang kelima yang Epafroditus miliki. Gak peduli siapa yang dipuji, gak peduli siapa yang dikenal. Tapi tetap punya kerinduan mau melayani, karena punya rasa memiliki. This is my home. Gereja ini adalah rumahku. Kalau rumah berantakan aku bersedia membersihkannya. Bukan hanya berbicara mengenai bangunan fisik Bapak Ibu Saudara. Berbicara mengenai kehidupan orang-orang yang kita jumpai. Kita melayani sebagai wujud ucapan syukur. Karena kita merasa anugerah dan kebaikan Tuhan luar biasa. Dan Paulus berkata di dalam 2 ayat yang terakhir ayat 29 dan 30 Filipi 2. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah katanya. Hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kita menghargai orang kaya. Kita menghargai orang yang followernya di media sosial banyak. Kita menghargai seseorang karena punya jabatan penting. Kita menghargai respect pada seseorang karena penampilannya. Tapi Paulus berkata no. Kalau kita mau menghormati seseorang, lihat apakah orang itu signifikan atau tidak. Dan ada 5 komponen, 5 dimensi Paulus berbicara mengenai Epafroditus. Paulus berkata kalau mau menghormati, menghargai orang. Hargai orang-orang seperti Epafroditus. Orang-orang yang berdampak, berguna bagi orang lain. Dari kisah Epafroditus ada 4 aplikasi sederhana yang saya berharap Bapak Ibu Saudara kita bisa kerjakan bersama-sama. Yang pertama, jadilah a people lover. Hubungan dengan sesama perlu dijaga. Bahkan di atas hasil prestasi yang coba kita kejar. Jadilah orang yang mengasihi. Jadilah orang yang menghargai orang lain. A people lover. Meskipun target prestasi tetap kita kerjakan juga.
Tapi di atas semua itu ingat, Yesus sendiri mengajar hukum yang pertama, mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Dari pelajaran mengenai Epafroditus, jadilah orang yang mengasihi, yang menghargai orang lain, a people lover. Yang kedua aplikasinya adalah, jadilah a risk taker. Berani ambil resiko di tengah-tengah orang yang cari kenyamanan sendiri. Epafroditus disebut sebagai rasul juga, a messenger yang diutus. Oh, ninggalkan kenyamanan pasti. Oh, butuh penyesuaian pasti. Dia gak bisa berkata, aku gini ya, terserah kamu mau terima atau enggak. Epafroditus ngambil resiko. Mungkin bisa disalah mengerti orang. Seperti Paulus, aku menjadi orang Yahudi, aku menjadi orang non-Yahudi. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, a tireless worker. Pekerja keras yang menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Jangan nanggung, jangan separuh-separuh. Kerjakan sampai tuntas. Apalagi kalau kita tahu itu kehendak dan rencana Tuhan. Apalagi kalau kita tahu hidup kita bisa berdampak. Selesaikan sampai tuntas. Dan yang terakhir, a servant leader. Jadilah pemimpin-pemimpin yang punya hati hamba. Hati yang melayani. Karena punya rasa memiliki. Karena ingin bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita melayani? Sederhana, karena pengen bersyukur. Kenapa kita melayani? Karena punya rasa memiliki. Jadilah a servant leader. Entah kita punya posisi leadership atau tidak. Milikilah hati seorang hamba. Kalau itu yang kita lakukan. Kita sedang belajar untuk memiliki 5 dimensi. Di dalam hidup yang signifikan. Dan doa saya, Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Menjadi orang yang berguna, berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Tuhan pakai umatmu, pakai gerejamu, pakai kami semua jemaatmu. Dimanapun kami berada, level kehidupan kami apapun. Kami mau menjadi orang-orang yang signifikan. Belajar dari seorang tokoh yang sederhana yang jarang dikotbahkan. Mungkin namanya baru kami dengar, mungkin sebagian besar umatmu baru dengar hari ini, namanya Epafroditus. Tapi seorang awam yang dianggap awam, ternyata hidupnya berguna, ternyata hidupnya berdampak. Biarkan kami juga mengangkat hati dan hidup kami. Jadikan kami ya Tuhan signifikan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Bersyukur padamu Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari nyanyikan dari awal, jadikan doa kita bersama-sama, katakan Allah yang setia, haleluya Tuhan. Bapa yang mulia, Amin, amin. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Terima kasih, naikkan dengan ucapan syukur kita. Naikkan dengan segenap hati kita lagu ini, jadikan doa kita. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Dengan segenap hati kita katakan haleluya. Dengan apakah Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa akan ku balas
Haleluya Tuhan. Oh terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada Selamanya. Mari naikkan suara kita, angkat hati kita dengan penuh ucapan syukur, menyembah Dia. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, selesaikan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan pakai umat-Mu. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oralana masyana mata karala. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami angkat hati, kami angkat suara kami, persembahkan hidup kami yang terbaik di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oralana maralana mo syana mata karala. Terima kasih Tuhan. Pakai umat-Mu, pakai gereja-Mu Tuhan, pakai jemaat-Mu dimanapun kami berada, pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Ku bersyukur pada. Sekali lagi jadikan doa kita, katakan dengan apa kan ku balas. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Segala terima kasih. kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Katakan selamanya. Selamanya. Ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapak Ibu Saudara, hidup kita begitu singkat. Hidup kita begitu sementara. Waktu cepat berlalu. Bahkan beberapa bulan pandemik ini saja, saya secara pribadi mendengar berita kematian. Sepertinya orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya ngerti, entah kenal dekat atau kenal secara jauh, satu persatu dipanggil Tuhan. Saya hanya berpikir, ya itulah kehidupan kita, begitu singkat dan sementara. Hidup yang sia-sia adalah ketika hidup untuk diri sendiri. Yang penting saya, dan saya, aku, dan aku, dan aku. Tuhan memanggil kita supaya kita berdampak, berguna, bermanfaat. Memiliki hidup yang signifikan. Biarkan hidup kita meneladani, mencontoh Epafroditus. Orang awam, jarang dikotbahkan, jemaat biasa mungkin. Entah posisinya sebagai apa tidak dijelaskan. Tapi Paulus, rasul hebat itu, memanggil dia di dalam 5 dimensi. Bagaimana hidupnya signifikan. Oleh karena itu berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, aku mau menjaga hubungan dengan sesama, bahkan berguna, berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Menjadi a people lover. Meskipun ada target, ada goal yang harus dicapai. Tapi jangan merusakkan hubungan. Tetap mengasihi sesama. Bukankah itu hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama? Yesus berkata, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, berapa banyak yang berkata, saya mau jadi risk taker. Ngambil resiko di tengah orang cari kenyamanan. Bukan kita cari masalah maksudnya. Tapi berani ambil resiko. Apalagi tahu itu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kadang harus tinggalkan zona nyaman. Kadang harus beradaptasi. Tapi kita mau ambil itu. Entah kesempatan melayani, entah kesempatan jadi pemimpin. Entah kesempatan memberitakan Injil. Entah kesempatan mendoakan orang lain. Entah orang itu minta atau tidak. Kita lihat orang lain di sekeliling kita membutuhkan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi gini juga banyak orang membutuhkan Tuhan. Dan kita ambil resiko, mungkin bisa jadi disalah mengerti orang. Tapi kita berkata, Tuhan aku mau jadi dampak. Yang ketiga, a tireless worker.
Pekerja keras yang menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Jangan nanggung Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Finishing well, selesaikan sampai garis akhir. Pastikan kita menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, jadi a servant leader. Entah kita punya posisi jabatan kepemimpinan atau sebatas fungsi saja. Tapi punya hati hamba karena kita punya rasa memiliki dan bersyukur. Kalau engkau mau seperti itu, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan memberkati umatmu, memberkati gerejamu, memberkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Biarkan hidup kami signifikan, hidup kami berguna, bermanfaat bagi orang lain. Hidup kami singkat dan sementara sebelum kami mengebuskan nafas yang terakhir. Kami mau menjalani hidup yang berguna, berdampak bagi orang lain. Karena kami tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Pakai umatmu, berikan ide, berikan strategi, berikan ketajaman, berikan kreativitas, berikan keberanian untuk melangkah. Menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Terima kasih ya Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas. Haleluya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua dikuatkan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana cara kita hidupnya signifikan? Harus dilewati dulu, melewati langkah awal yang namanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya dengan segenap hati. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saya menyadari saya manusia berdosa. Saya tahu dosa saya membuat saya mengalami kematian kekal. Oleh karena itu, ampuni dosa dan pelanggaran saya. Sucikan, kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga. Dan hari ini duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku. Katakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa ini. Anda sedang memasuki hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan itulah caranya bagaimana kita memiliki hidup yang signifikan. Dan untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, Anda perlu dituntun, perlu komunitas. Oleh karena itu klik link video di atas ini supaya Anda mengerti langkah berikutnya, langkah selanjutnya untuk terus bertumbuh bersama-sama dengan kami, bahkan melayani, menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur kami bisa beribadah, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, mengutus jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling mereka. Membawa orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya atau orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan lewat kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan perhatikanlah umat Tuhan
Kedua tanganmu itu Tuhan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Biar dari hari ini, mulai dari hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.